Nah, teman-teman, jadi kita ada di studio ya, di atas di lantai 2. Seperti biasa pada perawatan pohon. Jadi sore-sore siram ya, disiram-siram. Yang jelas tiada hari tanpa berkarya, tiada hari tanpa nyentuh pohon. Sudahkah teman-teman? Yang jelas harapan pada sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetap semangat untuk bermain bonsai ya, main pohon kecil pohon yang besar silahkan. Nah, pada motif berbagi nih hari ini. Jadi saya akan nengok salah satu pohon kita sendiki yang mana pada rasa untuk prospek sudah oke. Ya karena dari percabangan perantingan sudah oke. Ya, penasaran? Nah, ini pojok nih salah satu. Nah, ini salah satu sendiki yang kita proses sudah lumayan lama. Nah, ini dalam kondisi mulai subur. Nah, ini. Ini baru ganti media ini, Bro? Ya, ganti media udah kurang lebih sekitar setengah bulan ya, kurang lebih hampir sebulan. Ini. Jadi awalnya udah kuning dia, udah kuning. Nah, mulai kita teduhkan awalnya, habis ganti media. Setelah itu kita semprot dengan Atonix ya, Atonix yang B1 dikit-dikit. Nah, jadi mendapat hasil seperti ini. Jadi kondisinya dia mulai sumringah nih. Subur, iya. Ya, mulai subur kan ya. Ternyata mulai kelihatan hijaunya. Nah, ciri-ciri pohon ini kita lihat subur kan mulai hijau dia. Nah, kalau sudah subur hijau seperti ini, teman-teman mulailah penataan sedikit-sedikit. Jadi Dan kita banyak arahkan. tunas-tunas baru itu udah baru Ini kelihatan. tunas baru-baru. Nah, ini kondisi pohonnya sudah semi. Kenapa Pak dibilang semi? Karena sudah ada percabangan, anak cabang, ranting. Nih udah mulai cucu ranting, mulai naik nih penataannya. Nah, inilah kelebihan sendigi. Dari karakternya kita lihat dengan kondisi seperti ini. Nah, ini batang nih. Memperhatikan. Ini ukurnya medium ya. Medium ini. Ini medium nih. Nah, mungkin kurang lebih sekitar 35. 35 ya. Ya, 35 atau 38. Ini karakternya nah, ini pohon. Nah, jadi pencapaian di sini kita menempatkan ini percabangan ya. Percabangan sudah oke, terusan, terus di sini juga mahkota, ini cabang juga. Nah, ini nih. Jadi penataan daun tinggal finishing. Jadi kita cukur pelan-pelan. Nah, ini nih. Untuk lingkar batang oke, besar, lumayan nih. Isi batu lagi, Bro. Ya, ada batu, ini ori batunya nih. Batunya ori ya. Ini batunya ori. Ini ori. Ini batangnya besar. Ya. Besar. Ini yang paling banyak karakter buahnya di Indonesia. Untuk pencapaian seperti ini, nah berapa tahun butuh waktu? Nah, itu yang sering ditanyakan sama teman-teman ya itu. Untuk pencapaian seperti ini berapa tahun butuh waktu? Kalau pada berbicara saja kan kurang pas ya. Teman-teman bisa praktekkan. Tapi kalau membuat bonsai ini diselendriskan saja cepat. Cuman kadang-kadang kan mata tuh memandang kurang enak ya. Dan dia nggak kekeh kalau dilihat Ya, itu, Bro. kalau Kalau seandainya ini- diangkat, ya. itu masih kayak letoy gitu ya. Iya itu ya ini. Itu bedanya kalau pohon silindris sama Nah, di cutting. Nah, ini nih. Tuh. Karakter luar biasa, percabangan udah matang, perantingan oke. Nah, ini. Tinggal sekarang bagaimana tantangan teman tuh pohonnya biar tambah lebih subur. Nah, kalau sudah lebih subur, kita bisa nyukurnya enak juga. Ukur pendek-pendek seperti ini, no. Yang panjang-panjang potong. Berarti kalau seandainya pohon udah semi kayak gini, dia nyukurnya nggak bablas kayak pohon-pohon yang masih gini ya, Bro. Masih Bablas gimana tahan lah, Bro. Maksudnya kayak kalau seandainya motong itu kan, maksudnya kayak motong-motong semua gitu loh. Jangan. Rata-rata Kalau gitu. pengalaman Pak Dev sendiri, pohon ini kan tumbuh dia terus berproses. Iya. Kalau motongnya full, kalau apalagi pohon tidak sehat, dia terasa kaget. Nariknya ini lambat. Oh, jadi ngaruh juga ya? Ya ngaruh. Kalau pada enggak. Kalau yang dirasa masih kecil-kecil jangan dipotong lagi. Yang kecil-kecil ini biarin aja nih. Ya kita potong tuh yang panjang begini. Oh, yang Nah, panjang-panjang. ya. Oh, berarti dia nggak motong daunnya, berarti ya? Nah, dia Langsung jangan motong langsung di biar enak juga tangkainya dipandang itu oleh ya? mata tuh. Nah, kayak ini nih tangkainya potong. Jangan daunnya. Jadi kalau kita berkebun ya merawat bonsai itu biar enak dipandang dan tidak
kesannya menyakiti pohon itu, jangan di total cukurnya, potong rata itu. Kalau pengalaman Pak De enggak. Jadi pengalaman Pak De seperti ini. Yang panjang aja nih. Nih. Mungkin kalau sancang oke lah ya. Ya silakan. Kalau sendigi Pak De nggak gitu. Kalau Pak De sendigi nggak berani. Pak De potongnya sini. Jadi lebih gini dia ya, lebih manja ya. Ya karena sendigi daunnya kan udah kecil. Beda dengan pohon-pohon yang lain. Nah, ini. Jadi Pak De sedikit-sedikit gini aja potong. Terus jadi nyari yang tinggi-tingginya. Tinggi aja Pak De potong. Kayak ini kan udah tinggi nih, potong. Masalahnya kalau nggak dipotong, dia tambah tinggi terus. Dan tidak mau rapat. Tuh. Nah ini nih kayak udah ini kita potong di sininya. Kalau sudah banyak tunasan kecil, ngapain kita potong? Nah, oke teman-teman, kembali pembahasan. Jadi keuntungan kita lagi membeli pohon yang udah semi ini, ada beberapa yang dimudahkan. Kita nggak perlu konsep lagi. Poin satu ya, nggak perlu konsep lagi. Kalau awal mengonsep itu pasti butuh biaya, karena kita side trainer kan. Ya, Betul nggak? pasti. Nah, penyuburan untuk pencapaian seperti ini. Nah itu kedua. Yakin nggak kita nyuburin pohonnya bisa? Itu dulu. Nah, setelah itu poin ketiga lagi. Ya, mampu nggak kita dengan sesingkat-singkatnya membesarkan cabang itu? Dia dapat tahapan. Keburu gini udah, keburu stres. Yang keempat, tetap menjaga kesuburan daun itu biar stabil. Yang kelima, mampu nggak kita membuat perantingan yang tepat, yang indah dan bagus. Nah, kalau pohon sudah ada gerak dasar, percabangan perantingan udah lengkap ya. Jadi teman-teman yang lain nerusin tinggal oke aja. Dan bisa Poles-poles dikit. sebagai bahan contohan juga, berarti kalau seandainya ada barang-barang yang pohon-pohon Semi, ya? yang masih bahan lah. Contoh Untuk beli, inspirasi. iya beli pohon satu seperti ini. Ternyata di rumah masih ada yang bahan. Inilah sebagai contoh juga ya. Ya, paling tidak lah kalau kita mau support ya dalam arti konteks lebih singkat ya. Ya mau tidak mau memang semi. Semi ya. Nah, ada juga teman-teman beli bahan kan, beli bahan itu masih bahan tok sudah 15 juta sampai 20 juta. Nah, itu Tapi kalau ini boleh. apanya? Kalau ini. Apanya? Kalau ini. Oh, Harganya maksudnya. masih di bawah 50 lah. Oh, masih di bawah 50. Masih di bawah 50. Nah, yang mau saya tanyakan ini apa yang membuat Pak De bisa menyematkan harganya di segitu, Pak De? Anggap Yang segitu apa tentu ya? aja dari penampilan ya, penampilan pohon itu terutama kita menilai itu dari gerak dasar. Yang pasti kan ada istimewanya itu dari pohon Betul. ini. Jadi pertama itu pencapaian keseluruhan dulu. Keseluruhannya. Pencapaian pohon udah berhasil kita desainnya sampai kondisi seperti ini. Nah, karena untuk melalui proses ini kan panjang. Pasti. Baik dari pemilihan pot, habis itu pemilihan batang ya, habis mengarahkan cabang, kemana arahnya, stylenya seperti apa gitu loh. Itu kan butuh proses panjang. Nah, untuk pencapaian pensuburan juga. Nah, itu yang menyebabkan pohon ini bisa punya nilai sekian. Apalagi gerak dasarnya bagus dan indah. Sudah bagus indah, karakternya dapat. Karakternya dapat. Daunnya kecil, indah, hijau. Kan itu. Karena untuk penampilan pohon, kita nggak bisa pungkiri. Kalau pohon sendigi tampil di kontes dengan daun yang indah, sehat, lawannya berat. Pasti. Nah itu. Biarpun gerak pohon itu segitu biasa, tapi kalau daunnya bagus, hijau, lebat, pada yakin menjadi sebuah pertimbangan juri itu. Oh ini pohonnya keren. Biasa tapi istimewa. Nah, gimana ceritanya? Dia pohon itu biasa tapi istimewa. Nah itu tantangan kita. Nih ya. Jadi buat teman-teman yang senang main bonsai atau udah pemain lama, kayaknya kita main bonsai itu kurang lengkap kalau nggak punya sendigi. Nah karena memang untuk bonsai yang punya anatomi paling lengkap ya tampil di kontes itu salah satunya memang sendigi yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Tantangannya, merawatnya perlu ekstra. Dan gerak alamnya dapat. Wah, itu yang luar biasa. Nah, jadi kalau belum mampu melihara rawat sendigi, belum namanya sukses. Cuman kan untuk mencapai seperti ini gila juga. Itu, jadi Saya rasa dengan harga yang
sematkan pade itu nggak Ya. seberapa, nggak sebanding dengan Pade juga enggak satu ini pohon. prosesnya itu loh. Nggak Oh, ada satu lagi ini, ya? masih banyak pohon yang lain sendikinya. Dengan karakter yang paling indah, bagus, keren gitu loh. Nah, tentunya masih udah banyak semi-semi pencapaian. Karena proses rata-rata di sini tuh di atas sudah hampir ada 10 tahun. Ada 8 tahun, 7 tahun. Nah, itu yang juga saya mau tanyakan sebenarnya, Pak. Gimana? Dari dulu kan kita videoin pohonnya masih bahan. Kebanyakan banyak orang yang penasaran itu. Kok udah lama Pak main tetapi nggak ada yang minimal semi lah atau jadilah. Jadi ke depannya awalnya kemarin kita mensupport teman-teman. Jadi sering kunjungan ya. Support teman-teman biar dipublis, biar dikenal. Karena kelemahan di bonsai teman-teman kita kan tidak semua mengenal medsos yang Benar. tepat gitu loh. Jadi harapan Pak D dengan ada medsos yang Pak D ini kan bisa membantulah atau minimal bisa mempublis lah apa karya yang teman-teman. Jadi Pak D nggak mengedepankan karya Pak D sendiri. Oh, Tapi dengan terbukti ya seperti ini. Apalagi lihat dari atas di bawah tuh keren sekali kelihatan. sekarang udah Nah, istimewa. teman-teman bisa nengok ya. nih dari bawah nih, lihat di bawah nih. Sekarang udah Oh, dari istimewa atas tuh ya. udah kelihatan pohon di bawah tuh. No, tuh. Sekarang udah istimewa lah ya. Oh, pohon-pohon udah tuh. Udah jadi-jadi itu hampir tuh di bawah. Salam merdeka, merah putih berkibar. Tuh, udah. Nah, itu salah satunya. Buat teman-teman yang penasaran masih banyak. Ya, ini apalagi ini dari bahan ini. Semua dari bahan di sini. Rata-rata karena Pak D itu memberikan inspirasi ya dan memberikan materi ke teman-teman tuh memberikan contoh realita. Nah, kembali pada jelaskan, secara teori gamblang bisa menjelaskan, tapi buktinya hasil karyanya ada nggak? Nah, itu yang paling penting ya. Itu yang kadang berbicara. Ada nggak hasil karyanya? Padi bukan sombong, bukan main, silahkan main studio suka-suka. Pokoknya salam demek ya, selalu di hati karya-karya Anda, silahkan mainkan. Sehat selalu.